Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gasya Gresisika. Di sini saya akan menjelaskan tentang 5 bisnis kontemporer yang sedang viral, dan saya juga akan menjelaskan bagaimana pandangan Islam tentang bisnis-bisnis tersebut. Yang pertama yaitu konten kreator. Di dunia yang serba digital seperti saat ini, salah satu tren bisnis yang banyak diminati oleh orang yaitu konten kreator. Hampir semua brand menggunakan jasa konten kreator untuk mengurus akun media sosial mereka. Apa sih konten kreator itu dan bagaimana pekerjaan mereka? Konten kreator sendiri merujuk kepada orang-orang yang membuat konten, yaitu dengan bentuk gambar, video, ataupun audio. Pilihan konten yang dibuat pun juga sangat bervariasi dan tidak terbatas bagaimana temanya. Mulai dari eksperimen sains sampai kisah-kisah traveling mereka pun juga dijadikan konten. Mungkin kita sudah sangat familiar dengan istilah blogger atau vlogger. Kedua profesi itu merupakan salah satu profesi yang berada di lingkup konten kreator. Selain gajinya yang juga lumayan besar, konten kreator juga tergolong profesi yang cukup fleksibel. Selain bebas dengan jam kerja, mereka juga tidak terikat dengan peraturan-peraturan yang ketat. Cocok banget untuk orang-orang yang memiliki waktu luang dan memiliki kreativitas yang lebih. Menurut pandangan Islam sendiri, aktifnya para pemuda muslim di media sosial atau medsos bukanlah tanpa alasan. Seperti tren hijrah yang saat ini begitu berkembang, medsos berperan sebagai wadah kreativitas anak-anak muda. Namun, dengan peluang ke arah hal-hal yang negatif juga cukup besar. Di Indonesia juga kini mulai marak konten-konten yang bermuatan negatif seperti seks dan kampanye legalisasi LGBT. Hal itu juga menimbulkan kekhawatiran bagi para penonton. Nah, untuk para pembuat konten kreator sendiri itu juga tidak boleh hanya berdiam diri saja dan hanya sekedar menonton. Mereka juga perlu adanya alternatif yang juga disuguhkan kepada para pemuda, khususnya dari kalangan muslim. Contoh konten-konten yang sesungguhnya berdampak buruk bagi penonton itu seperti karya-karya yang cukup marak di medsos tapi cenderung membuka keburukan orang lain hanya karena ingin terkenal atau viral. Demikian pula konten yang mengeksploitasi tubuh atau aurat. Tidak sedikit pula konten yang memiliki bahasa-bahasa yang sangat kasar atau yang tidak baik. Yang kedua yaitu online store. Seiring dengan berkembangnya marketplace dan e-commerce di Indonesia, semakin tinggi juga kesempatan untuk membuka bisnis online store pada zaman sekarang. Kita bisa membuka online store di marketplace ataupun di media sosial lainnya. Untuk membuka sebuah bisnis, kita tidak harus memiliki produk sendiri. Kita bisa menggunakan metode dropship. Apa itu metode dropship? Yaitu metode dengan menjual produk milik supplier atau toko lain. Selain itu, juga bisa menjual barang-barang bekas yang sudah tidak terpakai, seperti tagline milik salah satu e-commerce yang terkenal. Yang penting, jika kita mau memulai online store, kita harus mau untuk mencoba terlebih dahulu. Menurut pandangan Islam sendiri, dalam perkembangan zaman yang kita kenal dengan zaman globalisasi ini, dunia semakin dihadapkan berbagai permasalahan yang begitu kompleks, termasuk diantaranya berbisnis dengan cara-cara yang pragmatis, instan, cepat, tetapi tetap aman. Sehingga kita mengenal istilah seperti perbankan, kartu kredit, lelang, saham, transaksi melalui ATM, dan berbagainya. Pada masa Rasulullah SAW,
transaksi jual beli seperti yang tadi saya sebutkan belum begitu dikenal atau bahkan sama sekali tidak dikenal. Namun modus operasinya sama saja, yaitu harus adanya rukun dalam akad jual beli. Jual beli menurut bahasa yaitu mengambil dan memberikan. Sedangkan menurut istilah fikih, adanya transaksi harta dengan harta yang saling suka sama suka yang bertujuan untuk saling memiliki. Dalam Islam, berbisnis melalui online itu diperbolehkan selagi tidak terdapat unsur-unsur riba, kezaliman, memonopoli, dan apalagi penipuan. Bahaya riba sendiri itu sudah diterangkan di dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 275, ayat 279, ayat 278. Lalu dalam Quran surat Ar-Rum pada ayat 39 dan An-Nisa ayat 131. Memang online store itu memberi kemudahan dan menguntungkan bagi masyarakat. Namun, kemudahan dan keuntungan itu juga tidak diiringi dengan etika budaya dan hukum yang tegas, akan mudah terjebak dalam tipu muslihat, saling mencurangi, dan saling menzolimi. Disinilah Islam bertujuan untuk melindungi umat manusia sampai kapanpun. Aturan-aturan jual beli dalam Islam sesuai dengan ketentuan syariat agar tidak terjebak dengan keserakahan dan kezaliman yang merajalela. Transaksi bisnis lewat online jika sesuai dengan aturan-aturan seperti tidak melanggar ketentuan syariat agama, adanya kesepakatan perjanjian di antara dua belah pihak, lalu adanya kontrol, insya Allah akan membawa kemajuan bagi masyarakat dan negara. Amin. Lalu yang ketiga yaitu translator atau penerjemah. Pada era globalisasi seperti saat ini, komunikasi dengan orang-orang dari luar negeri tidak bisa kita hindari. Maka penerjemah atau translator sendiri sungguh dibutuhkan agar komunikasi dengan orang yang berasal dari luar negeri bisa berjalan dengan lancar. Apalagi di Indonesia saat ini, perkembangan ekonomi yang pesat seperti saat ini membuat banyak investor-investor asing datang ke Indonesia dan butuh penerjemah baik untuk melakukan komunikasi maupun negosiasi. Menurut pandangan Islam, para penerjemah muslim berperan penting dalam menerjemahkan buku-buku asing ke dalam bahasa Arab, yang pada gilirannya menjadi jembatan bagi terbukanya ilmu pengetahuan bagi bangsa-bangsa Eropa. Para ahli bahasa menyebut bahwa salah satu masa penting dalam sejarah penerjemahan adalah kelahiran Islam di masa Nabi Muhammad. Hal ini disebabkan karena Islam bukanlah agama Arab, melainkan agama untuk seluruh umat manusia. Oleh sebab itu, penyebaran agama Islam keluar Arab sangat bergantung pada penerjemahan, seruan memeluk Islam, serta ajaran Islam itu sendiri ke berbagai bahasa non-Arab. Saat mengirim surat kepada para raja di luar Arab, Nabi Muhammad itu juga menggunakan jasa penerjemah. Surat-surat ini diantara lain dikirim ke penguasa Suriah, Roma, Persia, Ethiopia, dan Mesir. Di sisi lain, interaksi semacam ini juga memperkaya bahasa Arab dan doktrin Islam dengan ide-ide yang berasal dari bahasa asing. Penerjemah ke bahasa asing kian banyak di masa setelah Nabi Muhammad wafat, terutama sejak masa Khulafaur Rasyidin. Penerjemahan Al-Quran ke bahasa-bahasa asing ini adalah sebuah langkah yang diambil untuk memudahkan pemahaman tentang Islam. Di masa kekuasaan dinasti Umayyah dan Abbasiyah, penerjemah semakin banyak dilakukan dan tidak lagi dari bahasa Arab ke bahasa non-Arab, tetapi sebaliknya, terutama
untuk buku-buku ilmu pengetahuan. Orang-orang yang menguasai bahasa asing atau penerjemah ini mempunyai tempat yang sangat istimewa dalam sejarah Islam karena berperan sebagai jembatan antar bangsa. Penerjemah paling awal dalam sejarah Islam yaitu Zaid bin Sabit. Ia kerap membantu Nabi dalam mendakwahkan Islam kepada orang-orang non-Arab. Memang kadang ada juga efek yang tak terduga dari penerjemah maupun translator sendiri. Salah satu khalifah Abbasiyah yaitu Al-Ma'mun yang bermadzhab Mu'tazilah tampaknya terlalu banyak membaca filsafat Yunani. Ia selalu membuat penafsiran baru tentang Al-Quran, yakni bahwa kitab suci ini adalah makhluk. Akibatnya, ia mendapat tentangan dari para ulama, termasuk Imam Ahmad bin Hambal. Karya-karya penerjemahan itu mestinya mendorong semakin majunya ilmu pengetahuan di tengah kaum muslim. Sesuai dengan wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu bacalah, yang juga bisa diartikan sebagai perintah membaca karya-karya terjemahan yang bermanfaat. Lalu yang keempat yaitu digital marketer atau marketing. Apabila marketing konvensional memasarkan produk melalui iklan pada majalah, koran, atau bahkan billboard, maka digital marketing itu memindahkan seluruh proses tersebut ke ranah digital. Digital marketer yaitu seseorang yang akan memasarkan produk melalui iklan pada website, media sosial, atau bahkan melalui email. Digital marketer melakukan keseluruhan proses marketing secara digital, baik itu dari segi konten, website, customer service, dan sebagainya. Digital marketer juga bertugas untuk menganalisa dan mengedukasi pelanggan terhadap sebuah brand atau produk. Jadi, bukan hanya sekedar promosi, digital marketer juga membantu sebuah brand untuk dikenal oleh lebih banyak orang secara digital. Seperti yang kita tahu, perubahan digital telah berdampak pada hampir seluruh aspek kehidupan kita, termasuk bisnis. Munculnya berbagai sarana untuk melakukan bisnis online akan membuat bisnis-bisnis membutuhkan jasa para digital marketer untuk membantu meningkatkan bisnis mereka. Sedangkan marketing adalah ujung tombak suatu organisasi baik profit maupun non-profit. Sampai saat ini proses pemasaran atau marketing dinilai masih ada yang mengabaikan rambu-rambu dan etika dalam Islam. Padahal marketing merupakan ujung tombak suatu bisnis karena disinilah barang-barang maupun jasa yang dibutuhkan konsumen didesain, direncanakan, ditawarkan, dan didistribusikan. Menurut pandangan Islam, ada 4 hal yang harus dipenuhi dalam marketing syariah. Hal ini menurut Syakir Sula. Yang pertama, bersifat rabaniyah atau tingkat keimanan yang tinggi. Akhlak harus bagus atau etis, tidak terlalu ekstrim atau realistis, memanusiakan manusia atau humanistis. Marketing menurut Syakir Sula tidak sebatas menjual produk, barang, atau jasa. Marketing adalah suatu yang sangat komprehensif sehingga perlu penahapan yang ditemani prinsip-prinsip syariah. Sudah seharusnya marketing dilakukan sesuai koridor Islam. Tidak boleh dilakukan praktik-praktik penyimpangan atau marketing bahlul. Karena bisnis tidak akan berjalan lama dan yang pasti tidak akan berkah. Berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bisnis yang baik adalah bisnis yang dilakukan oleh pengusaha yang apabila berbicara tidak bohong, ketika berjanji ditepati, saat diamanahi tidak dikhianati, ketika menjual tidak membesar-besarkan, saat membeli tidak menghina barang orang lain,
jikalau punya kewajiban tidak memperlambat untuk menunaikannya, jika memiliki utang tidak menyulitkan orang yang berutang. Meski saat ini praktek marketing banyak terjadi di lapangan, hal ini perlu dihimbau untuk para pelaku marketing jangan mendekati hal-hal yang melenceng dari nilai-nilai yang kesyariahan. Kita harus percaya bahwa bisnis bersih pasti akan memberikan keuntungan meski pesaingnya banyak. Kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi rezeki pada marketing spiritual. Lalu yang kelima atau yang terakhir yaitu bisnis desain grafis. Seiring dengan tahun politik di Indonesia, maka bisnis desain pun juga semakin dibutuhkan. Apalagi para calon legislatif di berbagai daerah tentu memerlukan alat peraga untuk bisa berkampanye. Alat peraga yang digunakan biasanya seperti spanduk, baliho, banner, poster, gantungan kunci, dan lain sebagainya. Tentu saja mereka pun memerlukan jasa desain grafis untuk bisa membuat tampilan alat peraganya menjadi enak untuk dilihat. Selain karena tahun politik, jasa desain grafis ini diperlukan seiring dengan bertumbuhnya para pembisnis. Mereka pasti memerlukan alat-alat untuk marketing, dari mulai logo, desain packaging produk, flyer, kartu nama, dan lain sebagainya. Modal yang diperlukan untuk bisa membuka jasa desain grafis hanya memiliki laptop atau komputer saja. Selain itu, juga diperlukan sebuah aplikasi atau software yang bisa mengedit atau membuat desain tersebut. Untuk bisa mempromosikan jasa tersebut bisa lewat sosial media, dan jangan lupa untuk bisa bekerja sama dengan sebuah website yang bisa menawarkan jasa freelance untuk desain gratis. Menurut pandangan Islam, pekerjaan menjadi desainer grafis tidaklah diharamkan. Seorang desainer grafis selama tidak melanggar aturan syariat yang ditetapkan, maka tidak ada masalah yang menghadangnya. Namun apabila pekerjaannya menuntut dia untuk melanggar aturan syariat, maka seharusnya dia bisa menahan diri dan tidak melaksanakan pelanggaran syariat tersebut. Di antara pelanggaran syariat yang mungkin terjadi dalam profesi sebagai desainer grafis adalah membuat gambar atau melukis gambar makhluk yang memiliki roh. Dalam salah satu hadis qudsi disebutkan, siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mencipta seperti ciptaanku? Coba mereka menciptakan semut kecil, biji, atau gandum jika mereka memang mampu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, manusia yang paling keras azabnya pada hari kiamat adalah para pembentuk atau makhluk bernyawa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apabila seorang desainer grafis hanya menerima job yang tidak melanggar syariah, maka tidak ada masalah, dan objek selain makhluk hidup sangatlah banyak. Bahkan dalam keadaan tertentu, saat didorong untuk melakukan desain, misalnya membuat gambar-gambar untuk dakwah Islam atau yang lain sebagainya. Sekian 5 bisnis kontemporer yang saat ini sedang viral menurut pandangan Islam dan penjelasannya sedikit. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam berbicara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.